Di video ini kita akan belajar tentang representasi bilangan bulat, dan nanti di video yang keempat kita akan belajar tentang aplikasi dari representasi bilangan bulat untuk menghitung algoritma modulo. Nah, apa itu representasi bilangan bulat? Jadi, representasi bilangan bulat dapat dinyatakan dalam teorema berikut. Nah, di sini kalau misalkan kita punya B suatu bilangan bulat positif yang lebih besar dari 1 ya. Jadi di sini B bilangan bulat yang selalu lebih besar dari 1. Nah, kalau kita punya bilangan bulat positif N itu dapat kita nyatakan secara tunggal dalam bentuk berikut. Jadi ekspresinya cukup panjang di sini. Jadi N ini dapat kita tulis menjadi AK dikali B pangkat K ditambah AK min 1 dikali B pangkat min 1 sampai ditambah seterusnya sampai ditambah A1 dikali B ditambah A0. Oke, jadi ini B pangkat K itu maksudnya B kali B kali B sebanyak K kali ya. Dan AK di sini konstanta. Jadi di sini A0 sampai AK ini konstanta, dan konstantanya itu berupa bilangan bulat positif. Nah, terus K sendiri merupakan indeks ya. Jadi K ini indeks, artinya ya K-nya itu bisa dari 0 sampai yang kita tentukan ya. Misalkan di sini ya sampai K gitu. Dan konstanta A0 sampai AK ini harus nantinya akan menjadi lebih kecil dari B. Oke, nggak mungkin sama, jadi pasti lebih kecil. Dan AK-nya ini di sini, AK ini tidak boleh 0. Oke, jadi tidak akan 0. Nah, ini teoremanya. Nah, di sini sebenarnya mungkin kalau kalian pernah dengar angka itu, misalkan angka yang kita gunakan sehari-hari ya, itu kan dalam basis 10. Nah, di sini sebenarnya kita menyatakan dalam teorema ini kita menyatakan angka N ini dalam basis yang lain nantinya gitu. Nah, jadi di sini B itu memang istilahnya adalah basis ya, makanya disebut B. Nah, kalau B-nya sama dengan 10, nanti kita akan dapat representasi bilangan bulat yang biasa gitu, atau kita akan dapat bilangan angka kita yang biasa dalam basis yang biasa gitu. Kita kan biasa menggunakan basis 10. Sebagai contoh, misalkan kalau kita punya angka begini ya, jadi 182.726. Ini sama aja dengan 1 kali 10 pangkat 5 ditambah 8 kali 10 pangkat 4 sampai ditambah seterusnya ya. Jadi pangkat kali 10-nya ini mulai dari 6 kali 10 pangkat 0 ya. Jadi kalau mau kita tulis di sini, kalau yang paling akhir itu selalu dikali basis pangkat 0. Jadi ini kan paling terakhir kan 6. Jadi sebenarnya 6 ini kita kalikan dengan 10 pangkat 0. Tapi 10 pangkat 0 itu 1. Makanya di sini 1 gitu. Makanya nggak ditulisin. Kalau usah ditulisin satunya. Berikutnya yang kedua, angka 2 ini dia kan digit kedua. Nah, digit kedua berarti dikalikan 10 pangkat 1. Karena basisnya 10 ya. Dan seterusnya. Kayak yang 7 ini digit ketiga, makanya di sini kali 10 pangkat 2. Jadi digitnya dikali 10 pangkat, dia digit ke berapa dikurang 1. Oke? Dan ini digit ke 6, ini digit ke 6, yang satu misalkan yang satu ini ya. Ini digit ke 6, makanya di sini jadi kali 10 pangkat 5. Nah, ini notasi aja. Jadi kalau misalkan kita menuliskan suatu angka gitu ya, kalau suatu angka itu kita nggak nulis basisnya itu secara detail, artinya kita asumsikan angka itu ada di basis 10. Nah, kalau misalkan basisnya berbeda gimana? Misalkan B-nya 2. Nah, ini kan basisnya nggak 10 ya, jadi bukan angka yang biasa kita gunakan sehari-hari gitu. Walaupun kalau basisnya 2 ini sering digunakan di bahasa komputer. Nah, kalau misalkan kita punya angka di basis 2, kita menuliskan angkanya itu seperti ini gitu. Jadi ada di dalam kurung, terus kita indikasikan ini basis 2. Oke? Nah, kalau dia basis 2, angkanya itu nanti setiap angka itu digit-digitnya hanya akan berupa 0 atau 1. Jadi nggak akan ada yang lain gitu. Oke? Nah, jadi ya pada kasus ini bilangan bulat itu hanya kayak apa ya, bit dari string gitu, di mana stringnya itu bit dari string 0 dan 1 gitu. Jadi hanya kumpulan string 1, 0 dan 1 aja gitu. Jadi kayak ini kan ya hanya kumpulan 0 dan 1 aja gitu. Angka di basis 2 ini. Oke? Ya, dan mungkin catatan sedikit ya, ekspansi biner ini ya sering digunakan di bahasa komputer ya. Nah, sebagai contoh, misalkan angka yang di basis 2 ini gitu. Jadi 10101 dalam basis 2. Nah, ini kan sebenarnya suatu bilangan bulat ya. Ini suatu bilangan bulat.
kita bisa tahu bagaimana caranya agar kita tahu ini tuh bilangan bulat berapa di basis 10 gitu. Nah, caranya ya kita gunakan definisi ini gitu. Cuman sekarang kita nggak mencari si ekspansinya, kita mencari n-nya. Jadi di sini kalau ini angkanya berapa, artinya nanti kita mencari n-nya berapa gitu. Cuman si string 100101 ini dalam rumusan ini bisa kita tulis basisnya itu kan 2, berarti tadi B-nya 2, nanti si stringnya ini tuh AK-nya gitu. Jadi si konstanta AI A1, A0, A0, A1, A2 dan seterusnya gitu. Jadi si konstanta ini tuh yang si string ini gitu. Oke. Nah, jadi di sini kalau kita lihat bagaimana caranya kita tahu angka ini dalam basis 10, ya kita lihat dari ujung gitu. Nah, ini kan 1, berarti kita tulis 1 gitu. Karena basisnya 2, sebenarnya ini adalah 1 dikali 2 pangkat 0. Oke. Tapi karena 2 pangkat 0 itu 1, jadi ya udah kita biarin 1. Oke. Nah, terus di digit berikutnya ada 0. Makanya di sini 0 dikali basisnya. Nah, basisnya itu adalah basis di 2 kurang 1. Karena dia ada di posisi kedua, digit kedua kan. Nah, digit kedua tapi dikurangi 1. Jadi setiap kita bergerak ke kiri, di pangkatnya dikurangi 1 dari posisi digitnya. Oke, jadi kalau kita lihat lagi, 1 yang ini kan ada di digit ketiga kan, dari kanan. Digit 1, digit 2, digit ketiga. Makanya di sini kita punya satunya itu dari sini dikali 2 pangkat 2. Di mana 2 pangkat 2 ini adalah 2 dikali 3, 2 pangkat 3. Dari 3-nya itu adalah posisi digitnya keberapa, dikurang 1. Oke, dan seterusnya. Jadi berikutnya ini digit keempat, berarti kita punya 0 dikali 2 pangkat 3. Ini digit kelima, berarti kita punya 1 dikali 2 pangkat 4. Nah, sekarang ini adalah binary expansion dari integer apa, ya tinggal kita hitung. Nah, sekarang kalau sudah dinyatakan dalam bentuk seperti ini adalah sudah dalam basis 10 semuanya. Jadi bisa kita hitung pakai secara biasa ya. Jadi 1 dikali 2 pangkat 4 ini 16, ini ditambah ini 0, ditambah 4, ini ditambah 0, ini ditambah 1. Hasilnya adalah ini 21. Oke. Nah, itu kalau basisnya 2. Jadi kalau basisnya 2 kita punya istilahnya binary expansion. Nah, ya sebenarnya basis ini ya terserah kita ya, mau B-nya itu bisa berapa. Cuman yang biasanya sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari itu adalah B-nya sama dengan 10. Nah, dalam bahasa komputer biasanya kita gunakan basisnya itu 2 dan pilihan lainnya adalah basis itu bisa 8 atau 16. Ini dalam bahasa komputer. Oke. Nah, gunanya apa? Gunanya nanti ini untuk mengkonstruksi bit dan byte gitu kalau dalam bahasa komputer, kalau di computer science. Nah, untuk basis 8 sendiri angkanya itu digit-digit angkanya itu terdiri dari angka 0, 1, 2 sampai 7 gitu. Jadi nggak ada digit 8 gitu. Jadi 8 dan 9 ini nggak muncul di basis 8 gitu. Secara simbolik ya. Jadi kita bisa tahu gitu 8 di basis 10 itu sama dengan berapa di basis 8 itu bisa tahu. Jadi ini sama dengan 10 di basis 8. Cuman di basis 8 sendiri nggak akan muncul angka 8 gitu atau angka 9. Oke. Nah, jadi sebagai contoh misalkan ya ini contoh angka di basis 8 jadi 7016. Nah, kalau kita mau tahu angka ini angka berapa di basis 10 ya tinggal kita terjemahkan gitu. Jadi 6-nya itu adalah 6 di sini, 6 dikali 8 pangkat 0 ya. 8 pangkat 0 itu 1, jadinya ya udah jadi 6 aja. Terus digit keduanya 1, berarti ini jadi 1 dikali 8 pangkat 2 kurang 1. 2 kurang 1 ya 1, jadi 8 aja gitu. Terus ini digit ketiganya 0, makanya di sini kita punya 0 dikali 8 pangkat 2. Dan terakhir di sini digit keempatnya 7, jadi kita punya 7 dikali 8 pangkat 3. Nah, semua ini sekarang sudah dalam basis 10. Ini udah dalam basis 10, ya tinggal kita hitung seperti biasa gitu. Dan tentunya ya ini hitungannya saya serahkan ke kalkulator ya. Di kalkulator nanti dapatnya kita akan dapat 3598. Ini dalam basis 10. Jadi 3598 dalam basis 10 itu sama aja dengan 7016 dalam basis 8. Nah, basis lainnya yang sering digunakan dalam komputer adalah basis 16.
Nah, kalau basis 16 mungkin bisa diperhatikan ya. Kalau basis 8 digit-digit kita antara 0, 1, 2 sampai 7 ya. Berarti kan ada 8 angka di sini ya. Jadi kalau kita lihat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 8 angka. 0 sampai 7 itu ada 8 angka. Nah, kalau basisnya 16, berarti harus ada 16 angka. Nah, angkanya sendiri terdiri di mana? Nanti digitnya itu akan berada di antara 0 sampai, harusnya sampai 15 kan. Karena ada 16 angka. Cuman kan kita nggak punya simbol, kalau misalnya kita menulis 10 gitu ya, atau menulis 15 ya. 15 ini kan sebenarnya dalam bahasa, mungkin dalam bahasa Indonesia ya, itu kan sebenarnya sama aja dengan 10 tambah 5. Artinya kalau kita menuliskan angka 15, ini artinya kita menuliskan angka dalam basis 10. Jadi, tapi itu nggak boleh gitu. Jadi kita harus menggunakan simbol yang lain untuk menunjukkan angka 10 di basis 16 dan juga angka 11, 12 sampai 15 di basis 11 gitu. Oke? Nah, caranya ya karena simbol angka itu hanya ada 0 sampai 9 ya. Untuk angka 10 di basis 16 ya kita gunakan simbol A gitu. Jadi di sini A itu sama aja kayak angka 10 gitu. Kalau di basis 10. Terus ya berikutnya ya kita menggunakan alfabet sih. Jadi B itu, huruf B ini ekuivalen dengan angka 11 di basis 10 dan seterusnya. Jadi C itu angka 12, D itu 13, E 14 dan F itu 15. Jadi sebagai contoh, misalkan kita punya angka berikut di basis 16. Jadi 2A, E, 0B di basis 16. Nah, ini artinya apa? Di basis 10 ini angka apa gitu. Nah, di basis 10 ya artinya di sini ya kita lihat ini sebenarnya B dikali, awalnya itu adalah B dikali 16 pangkat 0. Ya kan? 16 pangkat 0 itu 1. Jadi ya udah nggak kita tulisin 16-nya. Tapi B itu ekuivalennya dengan angka apa? Di basis 10. Nah, di basis 10 B itu ekuivalen dengan 11. Makanya di sini untuk digit pertamanya itu, digit B ini ekuivalen dengan 11 itu. Digit pertama B ekuivalen dengan 11. Nah, terus 0. Digit keduanya 0. Kalau digit keduanya 0 berarti kita punya 0 dikali 16. Nah, terus digit ketiganya E. Kalau E berarti ekuivalennya dengan 14. Artinya di sini kita punya 14 dikali 16 pangkat 2. Karena huruf E ekuivalen dengan 14 dan dia ada di digit ketiga. Oke. Terus di digit keempat ada A. Digit keempat A itu simbol untuk 10. Dan dia digit keempat berarti 10 dikali 16 pangkat 3. Oke. Dan digit terakhir ini digit kelima adalah 2, makanya di sini kita punya 2 dikali 16 pangkat 4. Nah, sekarang semua ini sudah dalam basis 10, ya tinggal kita hitung. Nah, di sini pakai kalkulator atau pakai komputer, ini bisa kita hitung, hasilnya adalah ya segini ya, 175.627. Oke. Nah, jadi nanti kelebihannya, ini nanti kita akan bahas di slide yang selanjutnya, jadi mungkin bisa saya lewat dulu ya, tapi intinya nanti setiap digit atau setiap angka di heksadesimal itu dapat kita representasikan dengan menggunakan 4 buah bit gitu. Jadi misalkan ini 4 buah bit di basis 2 ya, in binary gitu. In binary digit atau binary expansion. Oke, jadi misalkan kalau kita punya 2 buah angka ini, kalau kita punya angka di basis 2 misalkan 1110, 0101 di basis 2, nanti sebenarnya kita melihatnya itu cukup setiap 4 digit aja. Nah, nanti digit ini ekuivalennya dengan E, ini ekuivalennya dengan 5 gitu kalau dihitung satu-satu. Jadi kalau kita hitung satu-satu ya ini sama ya ini 11102 di basis 2 ya, sama dengan E di basis 16 dan ini sama dengan 5 di basis 16. Jadi ini 5 di basis 16. Makanya nanti seperti ini. Tapi nanti kita belajar lagi di slide yang selanjutnya untuk contoh konversi dari basis 2 ke basis 16 dan juga ke basis 8. Nah, kenapa konversi seperti ini menguntungkan? Karena kalau kita jadi konversi itu bisa kita lihat di tabel nantinya gitu. Dan itu gampang gitu. Jadi karena konversinya bisa kita lihat di tabel, jadi untuk konversi basis 2 ke basis 16 jadi gampang. Dan makanya komputer menggunakan itu gitu, karena gampang. Oke, jadi ya tadi kita udah belajar konversi basis. Nah, jadi di sini ya bagaimana caranya kita mengubah
suatu angka di basis 10 ya. Jadi ini misalkan kita punya suatu angka n di basis 10, suatu bilangan bulat. Nah, sekarang kita mau mengubah n itu ke basis yang lain gitu. Misalkan kita mau mengubah n itu yang tadinya basis 10 ke basis 2 gitu, atau ke basis 5, atau ke basis 8, atau ke basis 16. Nah, caranya ya ini kita menggunakan algoritma pembagian. Oke, jadi berdasarkan algoritma pembagian kan kita tahu n itu kita bagi dengan b. Kita bagi dengan basisnya itu. Nah, kita bagi dengan b, pasti hasilnya adalah ada suatu hasil kan. Ini hasil pembagiannya Q0 dan ada sisanya. Pasti sisanya itu lebih kecil dari B dan bisa 0 ya, jadi bisa habis. Oke. Nah, sekarang itu kan baru sekali algoritma pembagian yang digunakan. Nah, algoritma pembagian ini harus kita lakukan terus, tapi yang berikutnya apa yang kita bagi gitu. Yang kita bagi berikutnya adalah si hasil bagi ini gitu, si hasil bagi Q0 ini gitu. Nah, Q0 ini sekarang kita bagi lagi dengan B. Artinya apa? Artinya Q0 itu sama dengan B dikali suatu hasil bagi kan. Nah, hasil baginya misalkan Q1. Nanti ada sisanya juga A1 gitu. Dimana sisa A1 ini pasti ya di antara 0 dan B gitu. Nah, nanti proses ini lanjut terus sampai nanti akan muncul sampai muncul QR misalkan ya. Jadi misalkan ini prosesnya lanjut terus. Berarti nanti kita akan punya QR itu sama dengan B QR-1 ditambah A2. Nah, nanti kalau misalkan si QR-1-nya ini udah 0, jadi si quotientnya ya, si hasil baginya itu udah 0, nanti stop itu prosesnya. Oke? Nanti stop. Nah, kalau misalkan seperti itu, kalau misalkan dia udah stop, berarti kan nanti kita punya sisa-sisa ini kan. Jadi kita punya sisa A0, sisa A1, A2, sampai di sini misalkan AR ya. Nah, nanti angka N itu di digit di basis B kita tuliskan dari belakang dari AR ini. Jadi N-nya itu adalah nanti N barunya dalam digit B adalah AR, terus ya kita lanjutin. Pasti di sini ada AR-1, AR-1, terus dan seterusnya sampai A2, A1, A0. Jadi hanya kita tulis aja gitu. Kita tulis berdampingan aja dalam sebagai digit angka gitu. Dan ini nanti dalam basis B. Nah, itu cara konversi basisnya. Mungkin gampangnya kita lihat contoh aja ya. Jadi di sini contohnya misalkan kita ingin mencari angka ini ya, 1 2 3 4 5 di basis 10. Tuliskan angka ini dalam basis 8. Oke? Artinya N kita di sini kalau kita mau balik lagi ke sini, berarti N kita sekarang N kita adalah 1 2 3 4 5. Terus B kita ini adalah 8. Oke? B8. Nah, seperti kan tadi kita punya N itu algoritma pembagian ya. Berarti kita punya N sama dengan B dikali Q0 ditambah R0. Tambah A0 ya. Tambah A0. Oke, tambah A0. Jadi biar sesuai tambah A0. Nah, ini ya ngitungnya ini algoritma pembagian ya. Jadi kalau kita hitung dengan kalkulator ya kita tahu ini 1 2 3 4 5 itu N-nya ya. N itu sama dengan B berarti 8 kali suatu Q0 ditambah sisanya 1. Nah, sekarang prosesnya berlanjut. Berikutnya ini kan masih belum 0 ya. Ini belum 0. Artinya kita lanjutkan bagi. Kita bagi si 1543 itu dengan 8. Artinya kita punya berdasarkan algoritma pembagian kita punya 1543 itu sama dengan 8 dikali 192 tambah 7. Nah, ini masih belum 0. Kalau belum 0 ini lanjut ya. Kalau belum 0 kita bagi lagi si 192 ini dengan 8. Nanti hasilnya dapat seperti ini gitu. Jadi ini 8 dikali 24 ditambah 0. Nah, walaupun ini 0 nggak masalah. Yang penting kita mau melihat si hasil baginya itu udah 0 atau belum. Kalau dia belum 0 lanjut terus. Nah, ini belum 0 kan. Ini 24. Lanjut terus. Jadi ini 24 itu kita bagi dengan 8. Hasilnya ya 8 dikali 3 tambah 0. Nah, ini sekarang masih belum 0. Lanjut lagi. Nah, kalau sekarang 3 itu sudah 8 kali 0 ditambah 3. Nah, ini sekarang baru udah 0. Stop sampai sini gitu. Oke. Nah, setelah stop, sekarang cara baca digitnya gimana? Cara baca digitnya baru dari si remindernya ini gitu. Nah, sekarang tulisnya itu dari bawah. Jadi di sini 1 2 3 4 5 itu ya sama aja dengan kita baca 3 0 0 7 1.
di basis 8. Jadi caranya seperti itu. Oke. Nah, contoh lainnya misalkan cari angka ini 177130 ini di basis 10. Kalau di basis 16 dia jadi apa? Caranya masih sama ya. Jadi gunakan algoritma pembagian. Jadi di sini ya kita bagi dulu si angka yang ini dengan 16. Nah, dapat sisanya 10. Si quotientnya, si hasil baginya ini kan belum 0. Kalau belum 0 berarti kita bagi lagi dengan 16. Oke. Nah, dengan algoritma pembagian ya kita dapat ini ya. Jadi 11070 ini sama dengan 16 dikali 691 tambah 14. Nah, si hasil baginya belum 0, artinya harus kita bagi lagi dengan 16. Oke, jadi kita dapat ini lagi-lagi dengan algoritma pembagian. Nah, ini masih hasil baginya belum 0, lanjutkan lagi. Berarti kita dapat 43 itu ya sama dengan ini dengan algoritma pembagian. Hasil baginya belum 0, masih belum 0 juga. Lanjut lagi pembagian kita gitu. Nah, sekarang terakhir 2 ini sudah sama dengan 16 dikali 0 ditambah 2. Hasil baginya udah 0, artinya stop sampai di sini. Ya kan? Nah, setelah stop artinya apa? Artinya digit angka kita dalam basis 16 adalah angka-angka ini gitu. Jadi kita baca dari bawah. Nah, sekarang berarti kita mulai dari 2. Setelah itu 11. Nah, 11 itu ingat mungkin saya lihat lagi di slide ini, 11 itu berkorespondensi dengan B. Ya kan? Makanya di sini kita tulis ini B di sini. Jadi ini 2, B, 3, ini nanti jadi A, jadi E, terus 10 itu A. Jadi digit kita menjadi 2B3EA. 2B3EA digit 16. Jadi seperti ini. Caranya seperti ini, oke? Nah, terakhir kita untuk konversi di antara basis 2, basis 8, dan basis 16 itu konversinya itu mudah gitu. Mudahnya kenapa? Karena kita bisa menggunakan tabel berikut untuk mengkonversi basis dari basis 2 ke basis 8 atau sebaliknya, dan juga ke basis 16 atau sebaliknya ya. Jadi nggak perlu lagi kita melalui basis 10 gitu. Nah, di sini caranya adalah kalau misalkan kita punya digit di basis 8, nanti satu buah digit di basis 8 itu berkorespondensi dengan satu blok di basis 2 yang terdiri dari 3 digit. Oke. Nah, misalkan kayak di basis 8 kita punya angka 3 nih. Nah, di basis 2 kalau kita lihat angka 3 di basis 8 ya, ini kan oktal. Angka 3 di basis 8 itu berkorespondensi dengan 11 di sini. Ini di basis 2. Nah, tapi karena ini kan harusnya ada 3 digit ya. Nah, biar dia jadi 3 digit, di kirinya kita tambahin 0 aja gitu. Jadi ini jadi 3 di basis 8 itu sama aja dengan 011 di basis 2. Jadi setiap 3, kalau basis 8 kita itu berkorespondensi dengan 3 digit seperti ini ya. Atau kalau misalkan kita mau berapa? Misalkan mau 13 nih, 13 di basis 8. Nah, 13 itu, nah kalau 13 sendiri ini kan jadinya 1011 ya kalau kita lihat di tabel. Ini kan jadinya adalah 1011 kalau pada di tabel kan. Mungkin saya agak pisahkan dikit. Nah, biar ini menjadi blok biar ini menjadi blok blok dari 3 digit. Nah, ini nanti kita tambahkan jadi 001 gitu. Oke? Biar dia jadi blok dari 3 digit. Nah, enaknya lagi pada basis ini sebenarnya kalau kita lihat 001 ini kan 001 di basis 2 itu kan sebenarnya yang ini ya. Jadi ini kan 001 nih. Di basis 8 dia kan jadi 1. Jadi ini kan sebenarnya adalah 1. Dan si 001 ini kalau di basis 8, kalau kita lihat di tabel mana ya? Berarti 11 ya. Jadi kalau misalkan di sini jadi 0 yang di ujung kiri ini bisa kalau di tabel ini dihapuskan ya. Ditambahkan sendiri. Jadi kalau 011 ini kalau kita lihat ini 11 sebenarnya. Nah, 11 itu kalau di basis 8 jadi 3. Nah, kalau kita lihat setiap 3 blok itu memang menunjukkan ini 3 ya.
Jadi memang setiap tiga angka di basis 2, ini basis 2, menunjukkan satu angka di basis 8 gitu. Oke. Nah, itu kalau basis 8. Kalau basis 16, korespondensinya satu angka di basis 16 itu, atau satu digit di basis 16 itu korespondensinya terhadap blok dari 4 digit gitu. Jadi misalkan kalau kita mau punya A di basis 16 ya. Oke, ini kan. Nah, ini sama aja dengan sebenarnya ya kalau kita lihat tabel ini sama aja dengan 1010 di basis 2. Jadi lihat di tabel. Oke. Nah, mungkin lebih jelasnya kita lihat contoh berikut ya. Mungkin yang ini dulu. Jadi kita mau konversi misalkan dari basis 8 ke basis 2 dan juga dari basis 16 ke basis 2. Nah, di sini ya konversinya tuh jadi gampang gitu. Jadi kalau kita mau konversi 765 basis 8 ke basis 2, ya tinggal kita lihat tabel si 7 itu di tabel apa gitu. Di tabel, jadi kita lihat bagi-bagi. Ini jadi 3. Jadi nanti akan ada 3 blok ya. 7 itu jadi apa? Pertama, 7 ini kalau di basis 8, kalau kita lihat tabel, ini 7 ya. Di basis 8, itu berkorespondensi dengan 111. Berarti ya langsung aja kita tulis di sini, 7 itu menjadi 111. Oke? Nah, terus 6 ini jadi apa? 6 itu kalau kita lihat di tabel, 6 di basis 8 adalah 110. Oke? Nah, makanya di sini 6 ini, karena dia 6 ini menjadi 110. Tinggal disesuaikan aja, 7 ini kan di paling kiri ya. Berarti ini 111-nya di paling kiri. 6 ini di tengah, berarti 110-nya ada di tengah. Terus yang 5 juga, 5 itu 101 dari tabel. Ini ada di paling kanan, ya udah ini 101-nya kita tulis di paling kanan. Oke, jadi konversi dari basis 2 ke basis 8 jadi mudah. Begitu juga kalau basisnya 16. Kalau basisnya 16, misalkan kita punya 2 AE di basis 16. Oke, ya tinggal kita lihat 2 ini di basis 16, di basis, kalau 2 di basis 16, di tabel itu berkorespondensi dengan apa? Nah, lihat di sini di tabel, ini ada 2 di basis 16. Korespondensinya kan 10, ya kan? Jadi 2, 16 itu sama dengan 10. Nah, ini angkanya masih belum 4 digit, ya kan? Karena 10 kan. Nah, biar 4 digit ya kita tambahkan 00 di sini gitu. Jadi 4 digit di sini. Oke. Nah, di sini ya kita lihat di sini 2 itu jadi 0010, terus A itu kalau kita lihat di tabel A itu adalah 1010, makanya di sini kita punya A ini menjadi 1010. Nah, terus kalau dari tabel juga kita bisa lihat nanti si E ini adalah 1110. Kita lihat di tabel, ini E, korespondensinya di basis 2 adalah 1110. Makanya kita tulis seperti ini. Oke, jadi itu konversi dari basis 8 ke basis 2 dan juga basis 16 ke basis 2. Jadi konversinya sekarang nggak perlu dihitung pakai algoritma pembagian ini lagi gitu. Jadi nggak usah pakai ini lagi. Kita bisa lihat tabel. Kalau basisnya basis 8 atau 16, oke? Jadi kalau basisnya 8 atau 16, bisa kita lihat tabel dan dikonversi langsung ke basis 2. Oke, jadi ini khusus basis 8, 16, 2 ya. Nggak bisa basis yang lain. Nah, tapi kalau sebaliknya gimana? Misalkan kita mau dari basis 2 ke basis 8 gitu. Jadi misalkan contohnya seperti ini. Nah, di sini kalau dari basis 2 ke basis 8, caranya pertama adalah kita harus bagi-bagi si angka yang ini, angka yang di basis 2 ini dalam, kalau basis 8 dulu ya. Kalau dalam basis 8 kita bagi menjadi 3 blok, setiap 3 blok gitu. Nah, ngebaginya itu harus dari kanan, dari angka yang paling ujung kanan. Jadi kita lihat ini 001 ini 3 blok kan. Ya kan? Makanya di sini kita punya blok 100. Terus 111 ini 3 blok. Sorry, ini 1 blok dengan 3 digit ya. Jadi makanya di sini kita punya blok 111. Jadi untuk setiap basis 8, kalau mau diubah ke basis 8, setiap bloknya terdiri dari 3 digit. Berikutnya ya ini 010, terus ada 111. Makanya di sini kita punya 010 dan 111. Nah, sisanya gimana? Sisanya ini baru 2 angka nih, baru 2 digit. Harusnya ada 3 digit. Nah, kalau mau biar dia jadi 3 digit, ya kita tambahkan aja 0 di belakang ini gitu. Jadi yang 11 ini kita tuliskan menjadi 011. Oke? Nah, setelah itu baru kita lihat di tabel.
Kalau 011 atau 11 itu di basis 2, korespondensi basis 8-nya apa? Di sini 11 itu korespondensinya 3 kan. Makanya di sini ini jadi 3. Kalau 111 gimana? 111 di basis 2, di basis 8 korespondensinya 7. Jadi di sini ini jadi 7. Oke? Dan seterusnya. Jadi kalau kita lihat tabel ini nanti jadi 2, 111 ini tadi jadi 7, 100 tadi jadi apa? 100 kita lihat ini jadi 4. 100 ini jadi 4. Berarti ini jadi 4. Ya udah ini hasilnya gitu. Jadi angka yang panjang ini di basis 2, kalau di basis 8 menjadi ya 37274. Oke, jadi seperti itu. Nah, kalau di basis 16 gimana? Misalkan angkanya tadi masih sama ya, masih yang ini. Kalau di basis 16, ngebaginya itu sekarang setiap satu blok itu terdiri dari 4 angka gitu. Jadi ini satu blok, ini satu blok, ini satu blok, dan ini blok terakhir. Nah, di blok terakhir juga ini kan belum 4 angka. Nah, biar dia jadi 4 angka ya kita tambahkan aja 00 di kirinya gitu. Jadi ini jadi satu blok yang terdiri dari 4 angka. Oke, makanya kalau basis 16 kita dapat bloknya itu seperti ini. Nah, setelah itu ya tinggal kita lihat lagi di tabel gitu. Kalau dia 11 di binary ini ya. 11 di binary di heksadesimal atau di basis 16 berapa? Oh, dia jadi 3. Makanya ini jadi 3. Terus kita lihat di tabel berikutnya apa? 1110. Ya kan? 1110. Kalau kita lihat di tabel yang ini. Di heksadesimal jadi apa? Jadi E. Ya kan? Makanya ini jadi E. Nah, kalau kita lihat lagi di tabel 1011 adalah B. Ya kan? Ini 1011 adalah B. Maka ini jadi B. Terakhir 1100 ini jadi C ya. 1100 jadi C. Maka ini jadi C, ya tinggal kita baca. Angkanya berarti angka yang panjang ini di basis 2 itu sama aja dengan 3 E B C di basis 16. Oke, jadi untuk materi representasi bilangan bulat sampai di sini. Dan di video terakhir kita akan belajar tentang aplikasi dari representasi bilangan bulat ini.